teman-teman, kita kembali lagi di part yang kedua ya. Kita akan membahas lanjut mengenai qualitative work analysis ya. Tadi kita sampai man machine chart ya. Oke, kita langsung lanjutkan. Oke, tadi kita sampai sini ya. Nah, ternyata machine utilization-nya adalah cuma 30% teman-teman. Dan customer utilization-nya adalah 31%. Oke. So, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kira-kira teman-teman bisa memberikan rekomendasi apa? Oke. Nah, kalau saya bisa memberikan dua rekomendasi dengan melihat kondisi utilisasi dari customer dan juga utilisasi dari mesin. Oke. Rekomendasi pertama dari saya adalah karena mesin utilization-nya cuma 30%, artinya dia hanya bekerja ketika menunggu pesanan dari customer. Oke. Saya mungkin mencontoh beberapa coffee shop yang sudah ada, gitu ya. Beberapa coffee shop yang sudah ada, mereka sudah langsung menyediakan coffee grinder yang siap untuk langsung dibeli, ya, on the go. Artinya, ketika customer datang ke sana, customer langsung bisa memilih kopi mana yang akan mereka ambil, ya. Brandnya ada beberapa, kemudian mereka sudah di green, gitu ya. Mereka sudah di green, kemudian nanti mereka si customer tinggal ambil aja. Jadi customer cuma langsung tinggal datang ke clerk dan langsung bisa membayar, gitu ya. Jadi lebih singkat. Tidak ada proses waiting yang cukup lama, sekitar 48 second bagi customer, gitu ya. Nah, rekomendasi kedua untuk sisi customer, sebenarnya si Cafe Gourmet ini dia bisa membuat aplikasi, teman-teman. Ya, sekarang sudah marak sebenarnya coffee shop sudah punya aplikasi. Jadi di aplikasi tersebut diupdate stok pada hari itu. Ya, bisa diupdate, ada apa saja yang ready gitu ya. Atau mungkin si customer bisa custom gitu ya. Si customer minta dibuatkan brandnya apa, biji kopinya yang mana, jenisnya, kemudian di green pada sampai level berapa gitu ya. Kemudian customer langsung bayar menggunakan payment gateway, macam-macam. Bisa menggunakan CC, bisa menggunakan berbagai jenis payment gateway gitu ya. Sehingga nanti customer langsung datang dan langsung ngambil. Mereka tidak perlu menunggu untuk waktu yang lama lagi. Gitu ya. Itu adalah contoh dua rekomendasi. Jadi terbukti man machine chart ini cukup bisa digunakan untuk melakukan analisa idle time yang terjadi dari sisi man ataupun dari sisi ya. Nah, peta kelompok kerja atau gang proses chart, yaitu adaptasi dari peta kerja manusia mesin, ya. Peta manusia mesin, berapa jumlah mesin yang bisa dioperasikan oleh seorang operator. Peta kelompok kerja ini mewakili berapa jumlah operator yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah rangkaian proses secara efektif dan efisien. Oke. Peta dibuat untuk menganalisa kondisi kerja yang diindikasikan terlalu banyak untuk kerjakan manusia, dalam kurung operator, terlalu banyak dari yang seharusnya. Mesin dalam kurung proses akan dioperasikan full capacity, direct labor cost rendah, dan employee moral tinggi. Oke, jadi di sini kita rely on machine, gitu ya. Kita rely on machine sehingga direct labor cost bisa kita tekan. Ya. Kemudian peta kelompok kerja, game process chart. Version of the man-machine process chart, kemudian allow identification of idle time for an entire process, can aid in reallocating operators in the process. Dia bisa membantu untuk melakukan realokasi dari operator. Nah, ini contohnya ya. Activity chart of an emergency tracheotomy. Ya. Nah, di sini terlihat ada nurse, first doctor, ada orderly, ada second doctor, ada nurse supervisor, ada scrub nurse ya. Diketahui untuk melakukan suatu set operasi gitu ya, satu set operasi di ruang emergency tracheotomy dibutuhkan 5 orang ini teman-teman. Ya, dibutuhkan 5 orang di mana masing-masing orang ini memiliki waktu bekerja dan waktu idle-nya masing-masing. Nah, dengan kita melihat seperti ini, mungkin kita bisa mampatkan pekerjaan orang-orang yang tidak terlalu penting ke orang-orang yang okupansinya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Asalkan pekerjaannya tidak irisan, ya.
Nah, ini juga merupakan tools untuk menganalisa kondisi wait dan idle untuk sejumlah pekerja yang melakukan satu pekerjaan yang sama. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke operator process chart atau dikenal dengan peta tangan kiri dan kanan. Jadi sebenarnya teman-teman, peta tangan kiri dan tangan kanan ini merupakan turunan dari tabel Terblix yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Tujuannya apa? Untuk menggambarkan gerakan-gerakan tangan kiri dan kanan ataupun idle atau delay selama aktivitas kerja berlangsung dalam kurung motion study. Ya, kita pelajari di materi sebelumnya. Berikutnya adalah menganalisa manual operation yang bersifat berulang atau repetitif. Ya, mengeliminir gerakan yang tidak ekonomis dan juga menyeimbangkan gerakan antara tangan kiri dan tangan kanan. Oke. Analisa terutama difokuskan terhadap aktivitas tangan kanan yang tidak banyak melakukan gerakan produktif. Ya, aplikasi elemen-elemen gerakan Terblix. Oke. Nah, ini ya. Identifies the chronological sequence of left and right hand motions of an operator. Ya, left hand, right hand chart. Using the Terblix element. Jadi kita menggunakan basicnya menggunakan elemen Terblix. Ya. Identifies the time for each motion, ya, useful in identifying, ya, useful in identifying the effectiveness of motion elements, the balance of left and right hand motion. Kita harus mencoba menyeimbangkan elemen tangan kiri dan tangan kanan. Oke. Nah, di sini ada 17 elemen gerakan Terblix ya teman-teman ya. Ada mencari, memilih, memegang, menjangkau, membawa. Masing-masing ini mempunyai simbol sendiri dan juga memiliki atau mempunyai warna masing-masing dan simbol bentuk gambar masing-masing. Ya, ada 17 elemen gerakan. Nah, kemudian ada juga peta kegiatan kerja keseluruhan. Ya, peta kegiatan kerja keseluruhan. Penggambaran aliran proses, urutan atau tahapan dan langkah sistematis logis proses produksi dalam kurung proses transformasi dan nilai tambah dari saat masih berupa bahan baku sampai menjadi produk akhir. Ya. Macam peta terpenting. Ya, jadi ada operation process chart, ada flow process chart, ada flow diagram, di mana ketiga-tiganya digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol SMI. Ya. Nah, ini simbol SMI-nya ya. Ada operation, ada delay, storage, inspections, transportation ya. Nah, ini simbol yang pertama, operation ya. Any operation that must be performed. Bisa drilling, bisa punch, bisa milling, bisa cut, bisa painting, bisa pack, bisa assemble ya. Necessary, but perhaps could be improved. Jadi operation itu termasuk jenis kegiatan yang necessary, dibutuhkan, ya. Tapi tetap harus dilakukan improvement. Supaya apa? Supaya waktunya lebih singkat, supaya lebih cepat selesai, gitu ya. But perhaps could be improved. Transportation. Ya. Transportation merupakan gerakan moving an object without performing any operation. Ya. Jadi ya murni mindahin barang aja gitu ya, moving an object. Forklift contohnya ya, forklift carries item to warehouse. Ini forklift ya contohnya ya. Kemudian item travels by conveyor, menggunakan conveyor. Kemudian person moves part to next operation. Ya. Should be eliminated where possible or at least reduce the distance. Jadi transportation ini karena dia tidak memberikan added value apa-apa gitu ya, murni memindahkan barang aja, maka harus bisa dieliminasi semaksimal mungkin. Kalau seandainya tidak bisa diminimalisasi, maka harus kita kecilkan jaraknya, harus kita reduce the distance. Itu ya. Nah, berikutnya ada inspection. Ya, ada inspection includes inspections of materials and other information. Reading a work order, inspecting for quality, okay?
could be eliminated. Jadi inspection ini bisa dieliminasi. Tapi biasanya kalau dieliminasi akan muncul isu yang besar, gitu ya. Bisa berdampak ke produk quality, bisa berdampak ke kualitas produk. Can also induce delays in the entire process. Once kita temukan, oh ternyata produk ini defect, nggak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, otomatis kita harus bikin produknya lagi, gitu ya. So that's why bisa berdampak ke bentuk delay ke proses-proses berikutnya, ya. Nah, selain inspection ada namanya delay, ya. Delay before next operation, transport or inspection. Jadi dia prosesnya waiting aja, nunggu gitu ya, delay. Nunggu karena proses sebelumnya belum selesai atau misal karena kita nunggu material dari proses sebelumnya gitu ya. Sehingga hal ini should be eliminated. Harus bisa dieliminasi gitu ya. Often time for the delay will vary. Kondisi yang sering terjadi gitu ya, delay ini dari satu stasiun ke stasiun yang lain, biasanya delaynya beda-beda, gitu ya, delaynya beda-beda. Storage, okay, storage material is stored temporarily between or after processing, okay, should be carried out as efficiently as possible, okay. Jadi storage ini memang dibutuhkan ya, apalagi untuk produk jadi, kita perlu tempat untuk menyimpan produk tersebut sebelum diberikan ke customer, gitu ya. Should be carried out as efficiently as possible. Nah, tetap koridornya kita harus sebijak mungkin menentukan di mana letak storage ini. Apakah storage-nya di depan, apakah storage-nya di tengah, apakah storage-nya di akhir, gitu ya. Jangan sampai storage ini ada di semua sepanjang proses produksi gitu ya, karena otomatis dia akan memperlama dan memperlambat selesainya produk dalam satu proses produksi. Sehingga kita harus bisa sebijak mungkin dan seefisien mungkin untuk menempatkan storage ini di mana uh, selama pada proses produksi. Ya. Nah, peta proses operasi, ya, penggambaran peta dengan menggunakan simbol-simbol SNI, operasi, inspeksi, aktivitas ganda, atau operasi inspeksi, gitu ya. Penekanan pada aktivitas produktif sehingga yang diaplikasikan hanya simbol-simbol operasi atau inspeksi saja. Penggambaran aktivitas operasional akan dilakukan sesuai dengan urutan proses produksi dari stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain. Bisa digunakan sebagai dasar perancangan layout. Nah, jadi ini ya bentuknya ya. Nah, ini misal stasiun yang pertama, ini stasiun yang kedua gitu ya. Ini stasiun yang ketiga, ini stasiun yang keempat gitu ya. W ini mewakili waktu yang dibutuhkan untuk operasi, kerja, atau inspeksi. Nah, ini kan ada huruf W ya. Ini berarti mewakili waktunya yang dibutuhkan. Kemudian ON. ON itu adalah nomor urut untuk kegiatan operasi. Ya. Jadi diurutkan operasinya berapa, inspeksinya inspeksi keberapa. Kemudian nama mesin atau fasilitas kerja atau lokasi di mana aktivitas operasi dilaksanakan. Ini M ya. M ini berarti nama mesin atau fasilitasnya. Oke. Kemudian ke bawah ini merupakan subkomponen yang dirakit. Ya. Subkomponen yang dirakit setelah selesai dia masuk ke stasiun sebelahnya. Artinya subkomponennya sudah jadi gitu ya. Kemudian dilanjutkan ke komponen yang berikutnya. Oke ya. Dari kiri ke kanan itu merupakan arah material yang masuk proses. Jadi dari material yang pertama hingga material yang terakhir. Dari atas ke bawah itu merupakan urut-urutan perubahan dalam proses. Nah, chart identifies all the operation and inspection in a particular process. Nah, ini contohnya ya. Operation chart contohnya. Ini untuk membuat water valve di water valve factory ya, di perusahaan water valve. Jadi yang paling kiri membuat handle, ini membuat nut, ini membuat valve, ini membuat stemnya, ini membuat cap, ini membuat bodinya ya. Jadi bodinya ditaruh di paling akhir, paling kanan.
karena dia menggabungkan dari part-part yang diproses produksi sebelumnya. Oke? Nah, kita sampai assembly chart ya. Untuk assembly chart nanti akan saya lanjutkan di part yang ketiga. Ya, di part yang ketiga nanti akan saya lanjutkan. So, materinya sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di part yang berikutnya. Bye.